Paginya, semua menjadi heboh. Robin yang baru saja mendirikan salat subuh dan berniat membangunkan Tato, langsung berteriak minta tolong. Semua pegawai yang menginap langsung saja menghambur ke arah Robin. Ketika melihat keadaan Tato yang sudah terbujur kaku dengan tubuh membiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang adikku ditumbalkan kepada buto ijo. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Darman hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat untuk menghilangkan pepat yang menghimpit dadanya. Betapa tidak, belum genap 6 bulan ia merantau ke Jakarta, seorang adiknya yang bekerja di sebuah toko hasil bumi terbesar yang ada di kotanya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Darman tak mungkin terus meratapi nasib keluarganya yang seolah tak lekang dirundung kemiskinan. Maklum, sang ibu meninggal dunia beberapa bulan setelah melahirkan Darto, si bungsu, dan sang ayah pun menyusul setahun kemudian. Sejak itu, kehidupan keluarga kecil itu menjadi tanggung jawab Darman selaku anak lelaki tertua. Walau masih berusia 12 tahun, tetapi Darman tak pernah mengeluh apalagi menyerah. Sejak pagi ia menjajakan koran di seputar terminal. Sekitar pukul 10, ia kembali ke rumahnya dengan menenteng 3 bungkus nasi rames untuk ketiga adiknya yang masih kecil-kecil itu. Setelah makan bersama, ia pun kembali menjajakan korannya sampai menjelang tengah hari. Begitulah yang dilakukan oleh Darman pada setiap harinya. Menjelang maghrib, ia selalu mengajak ketiga adiknya untuk mengaji di surau Ustadz Samsuri, lelaki parubaya yang tak bosan-bosannya mengajarkan Darman dan ketiga adiknya mengaji, ditambah dengan membaca dan menulis. Oleh karena itu, walau tak pernah mendapatkan rapor sebagaimana anak-anak yang bersekolah pada umumnya, namun Darman dan ketiga adiknya boleh dikatakan cukup menguasai beragam pelajaran yang diberikan di sekolah. Oleh karena itu, wajar jika Darman dan ketiga adiknya menganggap Ustadz Samsuri sebagai ayah angkatnya. Namun diam-diam apa yang dilakukan Darman selama ini menjadi pendorong bagi kedua adiknya, Tato dan Robin, untuk meniru jejak sang kakak. Tato dan Robin bertekad, setelah Lancer mengaji, serta membaca dan menulis, keduanya akan bekerja di toko hasil bumi yang ada di kotanya. Tujuannya satu, mereka bertiga akan menjadikan Darto sebagai orang yang berguna. Setelah mantap, maka ketiganya langsung menghadap Ustadz Samsuri untuk mengutarakan segala keinginannya. Mulanya, Ustadz Samsuri melarang dengan alasan belum waktunya ketiganya berjuang sekeras itu, mengingat Undang-Undang Tenaga Kerja juga melarang anak di bawah umur untuk bekerja. Tetapi apa daya, tekad ketiganya seolah tak terbendung lagi. Apalagi Darman bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta. Singkat kata, Darman pun berangkat ke Jakarta, sedang Tato dan Robin bekerja di toko hasil bumi. Melihat kesantunan dan kepolosan keduanya, sontak sang juragan pun memberikan perhatian lebih kepada mereka. Bisik-bisik di antara pekerja pun merebak. Jangan-jangan bakal dijadikan tumbal berikutnya, demikian kata Tarjo, salah seorang yang telah lumayan lama bekerja di tempat itu. Hus, jangan sembarangan bicara, sergah yang lain mengingatkan. Lihat saja nanti, sambung Tarjo, jumawa. Lama-lama, bisik-bisik itu pun sampai ke telinga Tato dan Robin. Hati keduanya langsung kecut. Untuk menenteramkan hati, Tato langsung menceritakan hal itu lewat SMS kepada sang kakak, Darman. Darman mengingatkan agar keduanya tak berburuk sangka apalagi kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jawaban sang kakak membuat Tato dan Robin menjadi tenang. Mereka tak pernah lagi memikirkan bisik-bisik yang semakin ramai di kalangan pekerja. Hingga pada suatu malam, entah kenapa malam itu Robin merasa suasana kamarnya jadi teramat pengap. Langsung meminta izin kepada sang kakak untuk tidur di luar, tepatnya di gudang. Apalagi sudah 3 hari Tato mengidap batuk dan demam. Seiring malam yang semakin tua, kegelisahan yang melanda hati Robin pun kian menjadi-jadi. La pun langsung melantunkan ayat-ayat yang dihafalnya untuk menenangkan diri.
Kemudian di antara sadar dan tidak, mendadak ujung mata Robin melihat kelebat sesosok tubuh tinggi besar dengan pendar kehijauan melintas sambil menyisakan bau busuk yang teramat menyengat. Astagfirullah, hanya itulah yang terlontar dari mulut Robin. Dan ia langsung menyambungnya dengan kalimat, Allah, 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 sampai tertidur. Sementara di tempat yang lain, Tato yang tengah terlena tidak menyadari betapa maut tengah mengintainya. Dan benar saja, dalam hitungan detik, tubuh tinggi besar yang memendarkan cahaya kehijauan itu langsung menerkam batang lehernya. Tato tak sempat melawan, dan tak lama kemudian ia pun meregang nyawa dengan wajah kesakitan yang teramat sangat. Bersamaan itu, disertai kesiur angin yang teramat keras, tubuh yang memendarkan cahaya kehijauan itu menghilang dengan meninggalkan bau busuk yang teramat menyengat. Paginya, semua menjadi heboh. Robin yang baru saja mendirikan salat subuh dan berniat membangunkan Tato, langsung berteriak minta tolong. Semua pegawai yang menginap langsung saja menghambur ke arah Robin. Ketika melihat keadaan Tato yang sudah terbujur kaku dengan tubuh membiru, semuanya hanya bisa berkata, sabar. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Tak berapa lama, tampak berjalan tergopoh-gopoh sang juragan. Astagfirullah, kalau sakit, kenapa tidak bilang? Harusnya bilang dan langsung ke dokter, demikian katanya dengan wajah penuh perhatian. Robin hanya tergugu. Langsung menelepon Darman untuk memberitahu dan meminta pertimbangan untuk pemakaman Tato. Akhirnya diputuskan, hari itu juga Tato segera dimakamkan di TPU yang ada di desanya dan berdekatan dengan makam kedua orang tuanya. Dan semua biaya menjadi tanggung jawab sang juragan. Selain itu, Robin mendapatkan cuti khusus selama 1 minggu. Esoknya, ketika Darman datang, Robin hanya bisa memeluknya sambil menangis pilu dan meminta maaf karena tidak bisa menjaga almarhum kakaknya dengan baik. Ikhlaskan jika itu kehendak Allah. Tetapi jika karena sebab lain, aku bakal bela pati, demikian desis Darman. Ustadz Samsuri yang mendengar desisan itu langsung menggamit bahu Darman sambil berkata, ikhlaskan, biarkan Allah yang menghukumnya. Darman hanya mengangguk dengan lesu. Hatinya langsung dingin ketika berhadapan, menatap sambil mendengarkan kata-kata sang ustadz. Hanya sehari Darman tinggal di kampung halamannya. Esoknya, sebelum pulang ia berpesan kepada Robin, kalau kau akan kembali bekerja di sana, kembalilah. Tapi ingat, begitu merasa sakit, kembalilah pulang ke rumah. Baik kak. Aku akan selalu mengingat pesanmu. Seperti biasa, setelah berziarah di makam ayah, ibu dan adiknya serta memohon doa restu dan menitipkan adiknya kepada Ustadz Samsuri, Darman pun berangkat menuju ke Jakarta. Sekali ini, di terminal bus antar kota, ia berjumpa dengan Tono, sahabatnya yang ketika kecil sama-sama menjajakan koran di terminal. Setelah saling menanyakan kabar masing-masing, akhirnya Tono pun menanyakan kenapa Darman pulang ke kampung halamannya. Dengan singkat, Darman menceritakan musibah yang baru saja menimpanya. Kalau Robin sakit dan kamu pulang, jangan lupa temui aku di sini, kata Tono. Ingat itu, imbuhnya lagi. Darman hanya mengangguk dan segera menaiki bus yang akan membawanya ke Jakarta. Kelelahan tubuh dan beratnya pikiran, membuat Darman langsung tertidur dengan lelap. Dan benar, 6 bulan kemudian ia mendapatkan SMS yang isinya Robin terserang batuk dan demam tinggi. Darman tak mau berlama-lama, ia segera menelepon dan meminta Robin untuk segera pulang ke rumahnya detik itu juga. Robin menuruti segala pesan sang kakak. Setelah mengutarakan niatnya kepada sang juragan dengan alasan rindu kepada Darto, si bungsu, akhirnya ia pun mendapatkan izin. Pada saat yang sama, setelah menelepon Ustadz Samsuri dan sahabatnya, Tono, Darman pun langsung berangkat ke Surabaya. Singkat kata, ketika bertemu dengan Tono, lelaki yang sejak muda memang gemar menggeluti kebatinan ini langsung menuliskan huruf Jawa di secarik kertas putih. Ngata baga ma, nyoyojo dapak, lawasate ada, korokonoho, ilmu ini dikenal orang dengan sebutan caraka balik. Ilmu tua yang ampuh untuk memerangi segala gangguan iblis dan setan, demikian turu Tono. Caranya, potong Darman. Tiap tengah malam, kelilingi rumahmu sambil membaca mantera di atas sebanyak 7 kali sambil menggenggam garam. Setelah itu, taburkan garam yang tadi dibawa ke 4 penjuru rumah, ungkap Tono dengan wajah serius. Darman langsung pulang ke rumahnya dan disambut oleh Ustadz Samsuri. Langsung meminta izin untuk melakukan ritual. Walau dilarang, tetapi Darman nekat untuk melakukannya. Malam pertama, tak ada kejadian apapun. Begitu juga malam yang kedua.
Menjelang malam yang ketiga, godaan pun mulai datang. Seisi rumah ditimpa oleh rasa kantuk yang teramat sangat. Rasa kantuk itu kian menjadi-jadi menjelang tengah malam. Darman yang sudah bertekad bela pati pun bertahan dengan melafalkan caraka balik berulang-ulang. Tepat tengah malam, ia pun kembali berjalan mengelilingi rumahnya sambil membaca caraka balik. Pada putaran yang kelima, ia melihat tubuh besar dengan pendar kehijauan dan bau busuk teramat sangat berusaha masuk ke halamannya. Sekali ini makhluk kegelapan tersebut kena batunya. Pagar gaib yang dibuat oleh Darman membuatnya berulang kali terpental. Dan tepat pada putaran ketujuh, Darman yang sudah jengkel dan muak terhadap makhluk yang membunuh adiknya itu langsung menyambitkan garam yang digenggamnya ke arah makhluk berpendar kehijauan itu. Disertai lolongan panjang, makhluk itu langsung menjauh dengan tubuh terbakar bak obor raksasa. Nun jauh di sana, rumah juragan hasil bumi mendadak terbakar tanpa sebab yang jelas. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan tanpa menyisakan apapun. Sang juragan serta istrinya mati terpanggang. Tak ada yang bisa menepis, sampai sekarang caraka balik masih sering digunakan banyak orang sebagai penangkal ilmu hitam. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.